Renungkan, makin ke depan industri makin banyak. Jangan itu bukan hanya mengusir orang penjajah. Ya, kemiskinan ini harus diusir. Penjajah di diri manusia itu adalah orang tidur aja gitu. Harus kita pasang mental dan spiritual untuk menahan angin yang akan datang. Pukat itu untuk menendang kemiskinan. Kalau kemiskinan itu tendang aja supaya jauh. Miskinan itu ada di diri masing-masing. Intinya orang miskin itu kerja malas. Makanya kalau orang bodoh ngaku pinter, selamanya jadi bodoh karena tidak mau berguru. Mengapa nasibku selalu begini? Selama hidupku selalu bersedih. Kalau hidupku hanya untuk membawa derita, mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Ini bersama Kak Haji Wahyu. Beliau pemilik dan pengelola atau owner ya perkebunan alpukat dan jeruk di daerah Cibetik, Kota Serang, Desa Kelurahan Cilowong, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang. Kota. Oke Kak Haji, Ada apa? Ini ada sedikit pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Inspirasi Kak Haji itu ngebuka pertanian alpukat dan jeruk itu inspirasinya dari mana? Oh begini, saya kan berpikir manusia itu dikasih pikiran, otak, akal, ya kan gitu ya. Itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita miliki pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Maka pemikiran itu yang dinamakan inspirasi itu berarti kan pemikiran di dalam pemikiran. Artinya perencanaan seseorang yang tidak diketahui oleh orang lain. Inspirasi itu kalau sudah terbentuk berwujud, berarti kan merupakan inspirasi itu terwujud, artinya orang yang sukses. Jalan inspirasi terus mensukseskan gitu ya. Awalnya saya berpikir bahwa di Banten ini, kalau Banten terlalu luas ya, kita bicara di Kota Serang aja. Serang kota kita, saya pribadi kesana kesini, tapi kok nggak ada kebun alpukat. Nah, waktu itu saya ketemu Ibu Camat Pandeglang, ngobrol, Pak Haji katanya lagi bertani. Oh iya, waktu itu saya nanam California. Bikin dong Banten buah-buahan gitu. Oh betul, di dalam hati saya Banten buah-buahan apa nih? Ternyata saya renung kesana kemari nggak ada yang kebun alpukat itu. Maka saya inspirasi itu saya wujudkan, nanam alpukat itu terus ditanemin. Itulah inspirasi dari pemikiran saya tersebut, lalu saya wujudkan menjadi kenyataan. Inilah alpukat ya. Hasilnya. Nah, orang banyak kebun durian ya kan, kebun tangkil, petai dan sebagainya. Tapi saya tidak minat itu.
yang sebenarnya alpukat. Ternyata alpukat belum banyak yang memiliki kebun alpukat itu. Makanya saya mewujudkan inspirasi tersebut supaya jadi kenyataan, ya alhamdulillah. Nah, maka saudara-saudara sebangsa setanah air ya kan, baik perempuan atau laki-laki, kecil dan besar, sudah dewasa atau belum dewasa, coba renungkan. Makin ke depan industri makin banyak, boleh cari uang kita sepintas, boleh. Tapi orang itu kan ada tuanya, ada jenuhnya, ya kan, ada malesnya. Tapi kalau kita bertanam, seperti alpukat seperti begini, berkebun alpukat, contohnya seperti ini. Kita misalnya 1 hektar, kurang lebih 225 batang, itu kan. Kita ada yang 40, ada yang 35, ada yang 25, termasuk 25 itu termasuk rendah itu. Kalau 1 pohon itu kita bicara 100 saja kan, 100 kilo, berarti kan menghasilkan 750 juta per musim. Tapi kan tidak semuanya 100 kilo, ada yang 300 kilo kan gitu. Makanya saya contoh yang 2 hektar itu 1 hektarnya kenanya itu di atas 1 miliar 1 musim. Nah makanya tolonglah kepada adik-adik kita penerus bangsa ya, jangan penerus bangsa itu perjuangan itu bukan hanya mengusir orang penjajah yang sifatnya merusak secara dohiriyah, tapi yang penjajah kemiskinan ini harus diusir. Mana penjajah kemiskinan itu adalah di jiwa masing-masing. Itu artinya penjajah di diri manusia itu adalah orang tidur aja gitu kan. Bangun tidur dang aja gitu, gitar apa nampang yang gak karu-karuan. Jadi ya ngerokok aja pengennya, yang enak-enak indah-indah aja, nggak punya uang ya ngomong sama orang tuanya ngamuk-ngamuk, jual sepeda, jual motor, jual sawah kan gitu. Nah orang pemalas itu, jadi saya orang tukang tidur pemalas saya bangunkan supaya jangan malas lagi. Yang suka tidur melulu jangan suka tidur melulu, harus kita pasang mental dan spiritual untuk menahan angin yang akan datang. Sebagai manusia harus siapkan mental dan spiritual untuk menahan angin tersebut. Artinya, karena manusia kaya tidak selamanya akan jadi kaya, sehat tidak akan selamanya jadi sehat. Kalau kita sudah punya kebun, otomatis kalau alpukat itu untuk menendang kemiskinan. Kalau kemiskinan itu tendang aja supaya jauh. Nah, kemiskinan itu ada di diri masing-masing. Intinya orang miskin itu karena malas. Tuh, orang malas itu ya miskin. Makanya kalau orang bodoh ngaku pinter selamanya jadi bodoh karena tidak mau berguru. Orang yang salah ngaku benar akan selalu jadi salah karena tidak mau diajarin supaya jadi benar. Nah, orang miskin ngaku kaya dan merasa kaya, dia pasti selamanya akan jadi miskin karena merasanya kaya, karena dia tidak mau bekerja, begitu ya. Inilah pemikiran-pemikiran yang saya bisa membantu untuk anak-anak bangsa di negeri kita. Mudah-mudahan inspirasi saya itu bermanfaat untuk anak-anak bangsa, penerus bangsa di negara ini, supaya negara Indonesia ini jangan katanya makmur, katanya subur, katanya kaya, tetapi bohong. Karena apa? Kebohongan itulah yang menjadikan kemiskinan selalu, pusing selalu. Kenapa adanya kebohongan? Malas, gitu ya. Bicara oke, tapi nggak ada wujudnya gitu kan. Dengan itu kepada adik-adik sekalian yang pendidikan tinggi, yang pendidikan rendah sama saja, yang namanya pendidikan di sekolah, pendidikan di madrasah, pendidikan di pesantren, di sekolah itu sama saja. Ya, ayo kita bersama-sama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, walaupun itu kerja di kantor atau di pabrik, di mana saja, ayo kita kelola tanah air kita supaya menjadi subur itu jelas, makmur itu ada. Subur tanahnya tidak akan makmur kalau tidak dikelola. Ayo kita bersama-sama wujudkan bangsa dan negara ini supaya jadi super power di dunia bab keadaan, gitu kan, bab pangan, supaya jadi jangan nasional, internasional. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau soal bicara semua juga bisa, tapi kalau tidur aja apa artinya? Ayo yang punya tanah 1000 meter, yang 200 meter, yang di gunung-gunung, daripada dijualin ke orang luar, daripada dijualin ke tetangga yang jadi orang yang megang itu, yang beli itu juga males.
maka kita kelola bersama-sama daripada dijual, tanah hilang, masa depan gigit jari. Hayo yang ada kita kelola. Enggak repot kok, enggak harus dibabat, semua enggak penting. 1 meter aja dibabat, tanamin 1 meter dibabat, tanamin jangka 6 meter. Inilah buktinya. Masih kecil begini. Yang gede buahnya lebih banyak. Nah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini barangkali ada manfaatnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air Republik Indonesia. Rep artinya suara, rep ya. Blik artinya masyarakat. Jadi Republik Suara Rakyat. Mudah-mudahan Republik Indonesia, suara rakyat Indonesia ini mendengar. Rep putaran, publik adalah masyarakat umum. Maka dengan itu Republik Putaran Rakyat atau Suara Rakyat Indonesia mendengar apa yang saya katakan ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, atau mudah-mudahan bukan ada manfaat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.